Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat podcast Taklim Psikologi yang dimuliakan Allah. Kita masuk ke episode 9. Pak Indra, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Ferus. Nggak perlu saya perkenalkan ya, karena narasumber tetap. Tapi sebelum kita mulai, ada masukan. Ada yang bilang, Ustadz Ferus, mulai dengan doa lah, namanya taklim. Gimana Pak Indra? Kita mulai dengan doa. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana Rabbana zidna ilman warziqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahada ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin. Kita bicara apa Pak Indra? Siang ini kita akan bicara sesuatu yang agak agak mistis. Agak mistis. Waduh. kita akan bicara Serem. kita akan bicara tentang dialog batin. Oh, dialog batin. Tapi ini kan nggak ada hubungan sama supranatural ya? Ya. Nggak ada. Nggak, bukan dialog sama jin juga. Ya, di dialog di dalam diri. Itu maksudnya. Kenapa pakai istilah dialog batin ini? Karena kalau dalam istilah psikologinya itu biasa disebut dengan self-talk. Self-talk ini enaknya diterjemahin apa ya? Kalau kita terjemahin ngomong sendiri nanti dikira orang gila. Sehingga ya itulah dialog batin aja lah. Dialog diri atau bahasa Inggrisnya bisa juga inner dialogue ya. Inner dialogue. Ya, Cuma memang al-hiwar ad-dakhili bil arabiyyah. yang sering digunakan dalam istilah psikologi yaitu self-talk. Ini dalam rangka apa? Kita bicara ini untuk apa gitu maksudnya? Why-nya kenapa? Untuk menjelaskan ini dulu mungkin di tahun 90-an lah. Itu ada yang buku yang cukup laris gitu kan. Sampai dengan sekarang orang juga masih sering bicarakan yaitu buku Seven Habits. Oh iya. Gitu kan. Tahun 90-an. Tahun 90-an itu pengarangnya Stephen Covey. Baru lahir tuh. Ada yang belum lahir Gen Z. Jadi dalam buku itu Stephen Covey menuliskan sebaris kata mutiara lah. Dia bilang begini, tanamlah olehmu pikiran, engkau akan menuai perbuatan. Tanamlah olehmu perbuatan, engkau akan menuai kebiasaan. Habit. Oh, iya, seven habit. Tanamlah olehmu kebiasaan. Tanamlah olehmu kebiasaan, engkau akan menuai watakmu sendiri. Karakter. Tanam lagi, watak ditanam lagi. Tanamlah olehmu watak, engkau akan menuai nasibmu sendiri. Ini yang ditanam itu tumbuhnya beda-beda ya. Berkelanjutan. Jadi pangkal dari apa yang akan kita alami gitu kan dalam kehidupan ini diantaranya adalah persoalan apa yang ada dalam pikiran kita. Gitu. Jadi nasib itu berpangkal dari pikiran. Di antaranya di situ. Ini juga lah kalau kita mundur ke abad 14-an, ke abad 13 kita juga belum lahir, bukan belum hanya lahir. milenial. Itu ada ulama yang namanya Ibnul Qayyim al-Jauzi. Gitu. Yeah. Dia bilang kira-kira begini. Itu murid Ibnu Taimiyah. Murid Ibnu Taimiyah. Dia bilang cikal bakal dari perbuatan itu adalah bisikan hati dan pikiran. Khatirah. Bisikan hati dan pikiran itu nanti dia akan berkembang menjadi gagasan. Fikroh. Nah nanti dari gagasan dia akan berkembang menjadi kehendak. Kehendak itu apa? Kehendak itu azam. Oh, tekad. Nah nanti kehendak bahasa Arab itu bisa masyiah, agak masyiah. tekad lebih pas. Dalam hanya azam tekad. Kan bahasa Arabnya azam kan. Gagasan berubah menjadi yang tekad. namanya azam, ponakan saya namanya azam. Nah nanti dari tekad itu akan berubah menjadi perbuatan. Ya, perbuatan di sini amal atau fi'il dia nyebutnya? Amal. Ya. Okay. Nah nanti dari amal dia akan berkembang menjadi kebiasaan, adat. Jadi kebiasaan. Adat di sinilah habit ya. Jadi kalau kita lihat nanti habitnya dia omongin lagi enggak sama dia? Enggak, dia cukup sampai di habit aja. Gitu. Ya kalau kita lihat itulah perbedaannya antara Covey dan Ibnul Qayyim. Covey itu hanya menceritakan tanamlah olehmu pikiran. Dia tidak menceritakan bagaimana proses pikiran itu tertanam. Sedangkan Ibnul Qayyim dia hanya sampai kepada kebiasaan. Tidak bicara kelanjutan dari kebiasaan. Tapi mereka sama-sama bicara asal usul dari kebiasaan, asal usul dari perbuatan. Kalau ditanya kenapa kita perlu bicarakan dialog batin ini, ya
kita lihat dari dua ungkapan ilmuwan itu ya kedua-duanya mempengaruhi kebiasaan kita. Dan memang pada akhirnya kebiasaan kita itu bisa mengakibatkan kita akan menuai nasib kita sendiri. Apakah itu nanti nasib di dunia ini atau nanti nasib di akhirat. Gitu kan, sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, kalau ditanya lagi, terus apa hubungannya dengan self-talk? Gitu kan, dengan dialog batin. Proses pertumbuhan itu, ya, proses perkembangannya dari lintasan pikiran sampai kepada perbuatan atau sampai dengan kebiasaan, itu di dalamnya selalu akan terjadi dialog batin dalam. Jadi manusia itu selalu baik disengaja atau tidak ya terjadi dialog di dalam dirinya itu. Dialog batin itu kan di dalam dirinya. Itu berkelanjutan atau terputus-putus. Istilahnya apa hubungannya dengan kesadaran, maksud saya gitu sebenarnya. Jadi apa yang kita maksud dengan dialog batin ini sebetulnya memang dia proses pikiran yang disadari. Artinya maksudnya proses pikiran yang disadari, proses berpikir yang disadari, atau dalam bahasa lain proses berpikir yang kita pantau sendiri juga. Misalnya lah kita melihat peminta-minta gitu kan. Saat kita melihat peminta-minta, kemudian muncul dalam pikiran kita bisikan hati. Apa bisikan hatinya? Kasihan. Ketika kasihan itu muncul, terus muncul lagi gagasan lain di pikiran kita. Apa? Di dompet saya ada 5.000-an tuh, 10.000-an. Ini dua bisikan yang muncul gitu. Yang satu kita istilahkan lah sebagai bisikan hati, rasa iba, kasihan gitu kan. Yang satu kita sebut sebagai bisikan pikiran gitu. Oh, ada uang nih, 5.000, 10.000, 20.000 atau baru bisikan ya. Baru bisikan. Belum jadi gagasan. Nah, kemudian antara kedua bisikan ini berdialoglah dia. Kasihan ya. Di kantong kamu tuh ada duit loh. Kasih deh. Kasih deh udah gagasan tuh. Nah, muncul satu gagasan, kasih deh. Tapi habis itu muncul lagi, duitnya cuma 20.000-nya. Itu dialog sama dompet namanya, Pak. Bukan dialog batin. muncul ingatan di pikiran kita. Oh, cuma 20.000-nya. Terus gimana ya? Kita misalnya ngelihat di situ ada tukang jualan, mungkin bisa ditukar. Jadi proses-proses itu proses dialog yang kita sebut sebagai dialog batin. Gitu. Yeah. Sebagai dialog pikiran kita. Walaupun ada peran dompet tadi ya. Dompet kan nggak bisa ngomong. Jadi dialog batin tentang isi dompet. Gitu. Apakah isinya akan dikeluarkan semuanya karena rasa kasihan diberikan kepada orang susah, atau dibagi dua, atau batal ya, nggak jadi aja deh. Atau nggak jadi aja. Ya, sehingga nanti muncul gagasan, tuker dulu duitnya, gitu kan. Atau setelah tuker dulu, nggak usah, ya, gimana gitu kan. Jadi dalam proses sampai munculnya gagasan tuker dulu, sampai akhirnya munculnya tindakan menukar atau memberi kepada tukang minta-minta, itu seluruhnya prosesnya dialog gitu pikiran kita. Kesadaran ya. Dialog kesadaran. Artinya dikendalikan oleh kita sendiri. Ya, itu terpantau oleh termasuk kita. Tadi ya, termasuk nggak jadi aja. Nggak jadi aja. Berarti kalau jadi bisa berhenti di gagasan aja dong. Bisa. Nggak sampai ke tadi kan kita kalimat Ibnul Qayyim itu sama Stephen Covey itu kan sampai ke perbuatan, sampai ke nasib malah nasib. Stephen Covey bicara nasib. Nasib itu kalau bahasa Arab itu bagian sebenarnya. Bagian dari takdir yang sudah terungkap dan dirasakan oleh kita. Itulah kurang lebih nasib. Jadi memang kalau kita lihat tadi proses dialog batin itu berlangsung pada setiap tahapan berpikir kita. Ya. Gitu kan. Mulai dari bisikan hati dan pikiran, gitu kan. Bahkan sampai kepada kebiasaan. Jadi setelah sesuatu itu menjadi kebiasaan, kadang-kadang muncul juga dialog batin dalam diri kita. Ini akan kita ulang lagi apa enggak sih? Meskipun kalau kita sebut dengan kebiasaan itu biasanya adalah perilaku-perilaku yang sudah otomatis. Otomatis itu gimana maksudnya? Tanpa
unconsciousness atau consciousness? Jadi gini, dia tetap conscious gitu ya, tetap dalam kesadaran. Ya misalnya kan gini, kita mau pergi ke satu tempat gitu kan. Biasanya kita jalan lewat jalur A, maka setiap kali kita pergi kita akan lewat jalur A. Gitu kan. Tapi kita tetap sadar kita lewat jalur A. Nah, kita tetap sadar. Oke, gitu oke. kan. Nah satu kali tiba-tiba ada muncul gagasan, bosan lah lewat situ dulu. Coba jalan lain lah. Atau hal-hal lain. Nah itu di situ satu dialog batin pada diri kita. Pak Indra, ada pengaruh dari emosi nggak yang udah pernah kita bahas dulu? Emosi, memori dalam dialog batin ini. Ya. Atau ini fungsi-fungsi apa aja yang bekerja? Fungsi kognisi, fungsi afeksi, atau bagaimana? Seperti kita udah omongin dari awal-awal ya, bahwa kita punya berbagai macam fungsi mental. Proses dialog munculnya bisikan hati atau bisikan pikiran itu ya, itu kan karena masuknya perasaan, masuknya memori, masuknya pengetahuan masa lalu gitu kan, Pengalaman hidup, ke dalam kesadaran kita. Jadi ketika itu termonitor, maka itu semua masuk dalam kesadaran kita, maka dia akan terjadi dialog. Kayak tadi saya contohkan, ngeliat pengemis kesian, itu kan bagian dari emosi. Terus kita teringat, wah ini di dompet kita ada duit 20 ribuan, itu kan bagian dari memori kita tentang isi dompet, gitu kan. Yang pernah uang-uang yang pernah kita masukkan, gitu kan seterusnya. Terus kemudian muncul proses analisis juga dalam diri kita, 20 ribu. Kegedean gak ya? 10 ribu aja deh gitu. Itu proses-proses evaluasi, proses-proses penilaian. Itu bisa dibilang begini nggak? Dia bisa menjadi salah satu yang mendahului memori kerja. Nanti saya mau gini ya. Nah itu terjadi dulu dialog batin sebelumnya. Ya. Bisa ya? Bisa dikatakan. Walaupun bukan, memori kerja bukan hanya dari faktor dialog batin kan. Iya. Tapi bisa. Bukan dari. Kalau dikaitkan sama ayat ini, surat Al-Hasr, kalau salah tolong dikoreksi. Kameramen juga bisa ngelihat. Al-Hasr itu ayat 18 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang akan engkau perbuat untuk hari depanmu. Nah ini bagian dari dialog batin. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, mendapatkan informasi atas apa yang kamu kerjakan. Ini dialog batin antara apa? Dia dialog batin antara tujuan kita, gitu. Antara cita-cita kita. Di masa depan kita mau jadi apa sih? Di masa depan kita mau seperti apa sih? Dari situ berdialog dia dengan evaluasi kita terhadap apa yang telah kita kerjakan. Berdialog dengan memori-memori kita. Oh saya pengen jadi dokter loh misalnya ketika kita bicara cita-cita ya. Terus memori kita terhadap apa-apa yang harus kita lakukan, mempelajari biologi, mempelajari ilmu faal dan sebagainya, itu sudah kita lakukan belum? Oh itu sudah saya lakukan. Penguasaan saya bagaimana? Nah proses-proses dialog antara tujuan dengan evaluasi diri, dengan memori-memori gitu kan, yang sudah kita lakukan, ini pada akhirnya nanti akan memunculkan gagasan tentang saya harus melakukan ini lagi. Saya harus melakukan itu lagi. Nah setelah itu saya harus ini, saya harus begitu, maka kita berdialog lagi dalam fase itu. Dalam tahap ini apa yang ingin saya lakukan dulu lah. Saya harus bagus dulu dalam nilai ini. Gitu, misalnya saya harus kuasai dulu mata pelajaran ini. Kemudian barulah muncul tekad, saya harus melakukan ini. Jadi itu kira-kira dialog batin itu terjadinya di awal sebelum kita bahkan bukan memutuskan ya, menggagas sekalipun itu, atau itu bagian dari dialog batin? Ya jadi dialog batin itu sekali lagi dia selalu terjadi gitu kan dalam diri kita, dan proses itu kita sadari bahkan sampai kepada kebiasaan. Jadi itu jadi munculnya gagasan, munculnya tekad itu masih dalam ruang lingkup dialog batin itu. Masih dalam lingkup. Setelah kita putuskan kita melakukan sesuatu, itu terjadi lagi dialog batin ya atas yang kita putuskan itu, atas yang kita lakukan. Iya, bisa terjadi lagi. Ini kita sudah kerjain,
pada saat kita kerjakan, kita kemudian mengevaluasi ini benar nggak yang saya kerja, yang saya bikin. Nah pada masa itu ketika kita misalnya menyesal, kita akan katakan besok-besok jangan begini dong. Berarti perkataan Khalifah Umar bin Khattab itu bagian dari anjuran melakukan dialog batin, muhasabah itu. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Itu bagian dari anjuran untuk melakukan dialog batin juga. Itu bagian dari anjuran dialog batin. Jadi penonton sekalian, Pak Ferus juga ya, ini kita bisa lihat bagaimana sesungguhnya peran dialog batin itu. Pada akhirnya kita akan sampai kepada keputusan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu kalau sudah di ujung. Makanya dalam hal ini Ibnul Qayyim mengatakan gitu ya, dia bilang kendalikanlah olehmu bisikan hati dan pikiran. Karena kalau tidak dia akan berkembang menjadi gagasan. Ketika kendalikanlah olehmu gagasan, maka dia jika tidak maka dia akan berkembang menjadi tekad. Kendalikanlah olehmu tekad, jika tidak dia akan berkembang menjadi perbuatan. Dan kendalikanlah olehmu perbuatan, kalau tidak dia akan menjadi kebiasaan. Ya, Ibnul Qayyim mengatakan jika sesuatu sudah sampai kepada tingkat kebiasaan, itu akan sulit untuk dikendalikan lagi. Karena cenderung gitu ya, apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan itu bagi kita seakan-akan prosesnya udah refleks. Pada saat itu tidak ada lagi, dalam tanda petik seakan-akan tidak ada lagi dialog batin dalam diri kita. Ketika kita lapar, kita milih makan di satu tempat, makan yang kita rasa enak, kita puas segala macam, itu udah jadi kebiasaan. Kita nggak akan pilih-pilih lagi tempat makan kita di mana. Otomatis aja ke situ, refleks aja kita akan jalan ke situ. Refleks jalan ke situ dan kita tidak melakukan perubahan-perubahan apa-apa. Kecuali kita lakukan dialog batin lagi, muhasabah misalnya, baru terjadi perubahan. Ketika kita berdialog lagi dengan diri kita, maka bisa terjadi perubahan. Jadi sebenarnya ini agak lucu istilahnya. Tanpa sadar kita melakukan dialog batin yang sebenarnya itu kesadaran gitu. Arti sehari-hari sebenarnya kita itu melakukan dialog batin nih. Karena lebih banyak kebiasaan yang sudah itu final dari dialog batin. Artinya udah selesai dialog batinnya, udah gitu aja kita lakukan tiap hari, misalnya bangun pagi, mandi, sholat dan seterusnya itu. Atau sebenarnya terjadi terus itu dialog batin itu. Jadi kadang-kadang gini ya, setiap kita mempunyai kemampuan untuk memfokuskan diri pada satu hal, termasuk memfokuskan diri pada hal yang kita pikirkan. Pikiran kita ini kadang-kadang dipengaruhi apa yang sedang kita lihat atau dipengaruhi oleh sesuatu yang tiba-tiba teringat pada kita, sehingga misalnya ginilah, kita lagi nonton TV gitu kan, mata kita ke televisi, tapi kemudian pikiran kita ke tempat yang lain. Sehingga apa yang ditampilkan di televisi, apa yang ditampilkan di monitor segala macam itu seakan-akan tidak terekam gitu. Seakan-akan tidak kita lihat. Bahkan nggak masuk memori jangka pendek pun nggak. Melintas, benar-benar melintas. Gitu, melintas begitu aja. Nah inilah persoalannya dengan dialog batin itu tadi. Dialog batin itu sering terjadi, selalu terjadi dalam diri kita. Cuma pada satu masa kita lagi fokus perhatian kita kepada hal yang lain, sehingga itu nggak terperhatikan lah gitu kan. Misalnya kayak tadi. Fokus pada yang lain membuat tidak fokus pada yang ada di hadapan, gitu kan? Gitu. Jadi tidak al-qasam wa huwa syahid ada dalam ayat Al-Quran itu. Dia hadir di pengajian. Tapi otaknya kemana-mana gitu, sedang melakukan dialog batin yang kemana gitu ya. Iya. Nah gini, ini menariknya juga Ibnul Qayyim menggunakan kata-kata kendalikan. Kendalikan itu artinya apa Pak Indra? Kendalikanlah bisikan hati dan pikiranmu. Nanti dia akan menjadi gagasan atau gimana? Supaya tidak terjadi gagasan atau memang harus dihentikan atau malah menjadi konsideran untuk gagasan itu. Jadi ada dua hal ya. Jadi dialog batin ini kan pada akhirnya. Ibnul Qayyim diksinya apa ya bahasa Arabnya? Kalau kendalikan itu muraqabah kalau bahasa Arab. Dialog batin ini itu dalam kitab ini ya, Fawaidul Fawaid, dan sebetulnya ada di beberapa kitab ya. Ibnul Qayyim seringkali mengulang-ulang ini dengan diksi yang berbeda-beda. Gitu kan. Gagasannya sama, pikirannya sama. Okay. Tapi kata-katanya suka berbeda.
proses pengendalian itu. Kenapa dia mengatakan kendalikan lintasan hati dan pikiran? Nanti kan dia terus mengatakan kendalikan gagasan, kendalikan setelah gagasan apa? Kehendak, azam. Gitu kan. Kemudian kendalikan juga perbuatanmu. Gitu. Karena nanti dia akan menjadi atau tidak menjadi kebiasaan. Kendalikan ini ada dua kemungkinan. Apakah menghentikan ataukah melanjutkan? Memperkuat. Ya seperti tadi kita melihat pengemis, kita kasihan. Nanti dia akan menjadi rasa kasihan ini bisa dihilangkan atau bisa dikuatkan. Rasa kasihan itu emosi ya? Kasihan itu emosi, iba gitu ya. Keibaan ini bisa dikuatkan atau bisa dihentikan. Tergantung nanti muncul lagi itu isi dompetnya kan. Nah itu bukan emosi lagi ya, itu udah kognisi yang berperan kan. Ya. Kalau emosi di fungsi afeksi. Kalau memori, ingatan akan isi dompet, itu kan di kognisi. Kognitif, gitu kan. Di ranah kognitif ya. Ya itu nanti bisa akan menghentikan gagasan kasihan bisikan kasihan itu, atau bisa jadi memperkuat bisikan kasihan. Oh iya benar kasihan. Atau kemudian walaupun ini tinggal 20.000 tapi itu lebih butuh daripada kita gitu kan. Ya, bisa muncul begitu, atau kemudian kita saya juga lagi susah cuman punya 20.000-nya udahlah. Gitu kan. Hilanglah rasa ibanya kalah, emosinya kalah. Emosinya kalah. Gitu. Kalau di ranah kognisi itu fungsi apa yang mikirin? Fungsi intelek. Nah, dia membuat pertimbangan skala prioritas ya. Iya, skala prioritas. Oke, ya. Jadi terjadi dialog batin itu bisa dialog antara kognisi sama afeksi ya? Iya. Bisa dialog antara kognisi dan afeksi. Antara emosi itu sendiri di antar apa? Di dalam afeksi, dalam ranah afeksi, tapi antar fungsi. Fungsi emosi sama mood gitu. Ya kalau tadi yang wal tanzul nafsum maqad damat ligot itu kan antara masa depan cita-cita dia dengan masa lalunya. Itu nanti itu dua-duanya di kognitif. Itu kan dua-duanya memori yang didialogkan. Nah, tinggal prosesnya nanti inteleknya gimana? Oh ini ternyata yang saya lakukan masa lalu masih belum ada korelasinya, belum ada hubungannya, nggak selaras dengan cita-cita saya. Indra, ini ada kaitannya dengan ini nggak? Nafsu ammarah bisu, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Ada nggak itu dialog batin itu? Maksudnya kaitannya gimana? Semakin sering kita melakukan, semakin terkendali dialog batin itu. Tadi mengendalikan gagasan, sebelumnya mengendalikan lintasan hati. Itu jiwa kita semakin tentram. Bisa begitu nggak? Bisa jadi begitu. Semakin kita mempunyai istilahnya attention, gitu kan? Perhatian kita kepada proses berpikir kita, gitu kan? Tadi kan kita katakan bisa jadi dialog batin ini dalam bahasa lain mungkin kita katakan sebagai proses berpikir, gitu ya. Semakin kita bisa mengendalikan attention, memberikan perhatian pada proses berpikir kita, itu kita akan bisa sampai kepada ketenangan jiwa, gitu kan, atau bisa sampai kepada membuat tindakan berdasarkan keputusan-keputusan yang seharusnya kita putuskan. Apakah keputusan itu berdasarkan nilai-nilai, gitu kan? Apakah keputusan itu berdasarkan tujuan hidup kita, gitu. Keputusan itu berdasarkan sesuatu yang sesaat, itu bisa kita evaluasi akhirnya. Nah, Pak Indra, ada orang sering bilang jangan emosional dong, gitu kan. Padahal tadi rasa iba itu kan, kalau dialog batin itu harus selalu memenangkan rasio atau juga memenangkan emosi. Umumnya istilah memenangkan tuh gimana ya? Jadi bisa jadi dia memenangkan emosi pada satu saat. Tapi melalui proses dialektika. Artinya kognisinya terlibat, inteleknya terlibat, fungsi inteleknya terlibat. Ya. Sehingga putusannya walaupun memenangkan emosi itu putusan yang rasional. Jadi misalnya lah dia dijamret. Kemarin saya kena jamret. Api saya dijamret.
Nah itu kan terjadi dialog batin nih. Dialog batin yang pertama ini gimana cara ini kan ngelihat nyari batu, kagak ada batu Pak Indra. Kalau ada kan ambil timpuk dulu tuh yang jambret kan dia pakai motor. Nguber kan nggak imbang gitu. Ya kan. Dia motor saya kaki gitu. Nah itu tapi akhirnya saya pikir ngapain juga lah. Barang mah bisa di inilah gitu. Walaupun bukan berarti kita ikhlaskan sebelumnya kalau infak. Artinya kita ridho atas peristiwa itu gitu. Ya. Ya lalu kita buat putusan apa yang mau dilakukan setelah itu gitu kan. Itu kan setelah dialog batin. Nah itu jadinya kan rasional putusan-putusannya setelah itu. Ya. Tadinya kan didorong sama emosi, kesal banget kan di jambret gitu lagi. Ya pesan ojek online lah waktu itu. Kapan sebetulnya dialog batin itu dalam tanda petik tidak menjadi perhatian kita? Ya. Ada di 2 tempat ternyata. Tempat pertama tadi sudah kita omong, ketika sesuatu sudah menjadi kebiasaan. Kalau kayak Stephen Covey itu kan habit, dia bilang dia menganjurkan ada 7 habit. Misalnya berpikir proaktif, artinya kita tidak lagi mendialogkan gitu kan. Pokoknya begitu ada persoalan dia cara berpikirnya langsung proaktif. Pakai jenak sebentar. Lompat apa enggak nih? Antara bisikan kegagasan gitu kan. Ada kalanya dari bisikan gagasan ini kemudian lompat kepada perbuatan. Tanpa tekad. Apa yang terjadi? Itulah yang dalam istilah lain disebutkan sebagai terjadinya pembajakan emosi terhadap kognisi. Jadi ketika kita marah, ketika emosi itu begitu kuat, dominan, kita melakukan tindakan-tindakan tidak lagi mempertimbangkan, tidak lagi minta pertimbangan kepada intelek kita. Tidak menggunakan fungsi intelek. Tidak lagi terjadi dialog batin gitu kan. Secara neurologis gitu kan. Ini terjadi kira-kira jadi proses sarafnya gitu kan. Ketika kita melihat sesuatu, melihat orang yang nyebelin apa segala macam, itu merangsang amigdala kita. Amigdala kemudian dia merangsang beberapa hormon endokrin sehingga otot kita menguat apa segala macam gitu kan. Pada saat itu sisi lain juga penguatan otot apa segala macam itu mempengaruhi juga fungsi kognitif kita yang mengatur gerakan. Jadi seakan-akan kemudian gerakan kita sudah diatur oleh emosi gitu tadi. Gerakan kita seakan-akan diatur oleh kemarahan kita. Jadi harusnya kan kendali gerakan itu kognitif. Karena istilahnya ada pembajakan pada fungsi kognisinya gitu kan, pada ranah kognisinya, sehingga gerakan itu dilakukanlah secara emosional. Gitu. Inilah kenapa orang kemudian main pukul gitu kan, setelah memukul baru nyesal. Gitu. Inilah kenapa orang jadi maki-maki, setelah memaki-maki dia menjadi menyesal. Nah, itu nafsul lawamah kalau dalam ayat Quran itu kan. Iya. Itu ada kaitannya. Terus gini, saya mau ambil kasus yang sekarang lagi banyak diperbincangkan orang, kasus perang Palestina atau konflik di bumi Palestina. Itu ada macam-macam peristiwa, antara lain itu ada tawanan perang yang diperlakukan oleh tentara Israel itu secara sangat sadis, masuk dengan kondisi sehat, keluar cacat. Gitu. Itu pelakunya ada dialog batin nggak kira-kira itu? Baik sebelum maupun sesudahnya. Yang jelas di masyarakat internasional saat ini terjadi tuh dialog batin sehingga bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau kita mau gabungkan tadi ya antara apa yang dikatakan Stephen Covey dengan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim kan tuh berhenti sampai kebiasaan. Sampai di kebiasaan. Sedangkan Covey lanjut sampai kepada watak. Nasib. Oh watak ya. Watak kemudian nasib malah. Ya, lebih ada 2 tahap lagi dia. Gitu. Kita bayangkan ketika tapi dia Stephen jadi Covey nggak bicara azam, nggak bicara yang tekad di sebelumnya. Sebelumnya nggak dia. Ya, gitu ya. Karena yang sebelumnya yang dari bisikan hati sampai kepada tekad, dia cuma katakan dengan pikiran, tanam pikiran. Itu ide yang dia maksud langsung kan, pikiran itu. Ya. Kalaulah Ibnul Qayyim mengatakan ketika dia sudah sampai kebiasaan itu menjadi sulit untuk memperbaiki, apatah lagi ketika perlu dikendalikan itu tadi ya. Iya, apatah lagi ketika dia sudah sampai di watak, itu akan semakin sulit. Jadi kalau sudah nasib udah nggak apa lagi, udah jadi bubur. Jadi orang yang terbiasa melakukan kekerasan atau biasa melakukan perbuatan kasar,
itu mungkin akan lebih mudah mengendalikan kebiasaannya itu ketimbang orang yang memang sudah menjadi wataknya kasar. Ketika dia mempunyai watak kasar, kemudian dalam kenyataan hidupnya dia menerima nasib dimusuhi oleh orang banyak, ya itu memang nasib dia. Karena wataknya dia itu tadi. Jadi yang dimaksud kendalikan itu kasih perhatian, buat pertimbangan yang matang lah. Sehingga jangan sampai nanti terbentuk karakter buruk pada diri kita. Nah ini bisa dilatih nggak Pak Indra? Dialog batin itu perlu atau malah perlu dilatih, perlu dikelola lah gitu. Karena tadi kalau Stephen Covey bilang tanam gitu ya. Kalau saya lebih pas yang dikatakan Ibnul Qayyim itu kendalikan. Walaupun belum tahu bahasa Arabnya ini muraqabah atau gimana. Jadi memang sekali lagi ingin saya katakan, bisikan hati, bisikan pikiran itu masuknya ke sistem monitor kita itu nggak bisa kita kendalikan. Bisikan setan jadi bisikan pikiran tuh. Juga bisikan tiba-tiba kita ingat sesuatu gitu kan. Bisikan istri supaya anak dijadikan walaupun belum matang dijadikan calon gitu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi begitu dia menjadi bisikan gitu kan. Artinya dia sudah masuk ke sistem monitor kita, itu bisa kita kendalikan. Jadi lintasan hati, khawatirnya itu ya hadirnya lintasan hati itu bisa uncontrollable di luar span of control, di luar rentang kendali. Tapi begitu dia masuk, maka dia di dalam rentang kendali kita. Jadi kalau kita lihat dari ceritanya dari ungkapan Ibnul Qayyim tadi, semua keinginan, semua perbuatan apa segala macam itu memang berpangkal pada tadi lintasan-lintasan yang masuk ini. Dan itu sangat banyak, sangat cepat dan sangat intens. Iya. Sangat sering maksudnya. Banyak, cepat, intens. Dalam 1 menit mungkin ada begitu banyak gagasan yang kita juga enggak. Ya enggak, lintasan pikiran juga setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar itu kan bisa menjadi lintasan-lintasan. Ya, dia jadi lintasan pikiran kita. Tiba-tiba kita lagi ngobrol gini, ada suara kencang, jubrak gitu kan. Nah, kita lagi ngobrol, terus kita pindah perhatian ke situ. Apaan sih bunyi-bunyi gitu. Ya, itu bisa begitu. Langsung nanti punya ide mau ngeliat lah, harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Perlu kita lihat apa enggak. Jadi dia ada yang terjadi dengan sendirinya, kemudian setelah itu ada yang harusnya kita kendalikan. Proses mengendalikan inilah yang kita sebut dengan tadi self-talk gitu kan. Ya, supaya dia tidak berkembang menjadi tekad itu tadi. Yang paling repot dimulai dari kebiasaan. Kalau jadinya kebiasaan buruk, kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang salah, terus menetap menjadi karakter, nah itu lebih susah kita mengendalikannya. Dia ya namanya juga ada kebiasaan gitu kan. Udah jadi kebiasaan gitu. Jadi tidak lagi terjadi dialog batin itu udah ya. Tidak lagi terjadi. Seakan-akan kita tidak perlu lagi membuat keputusan gitu kan. Seakan-akan istilahnya tuh tidak perlu lagi membuat pertimbangan malah ya. Fungsi eksekutif kita seakan-akan dipensiunin gitu kan. Langsung aja jalan. Ini ada kaitannya sama maturity nggak? Kedewasaan, kematangan. Ini memang akan ada hubungannya dengan kematangan fungsi saraf. Jadi kita tahu bahwa sesungguhnya otak manusia itu yang berkembang bukan gedenya. Artinya anak kecil ukurannya sekian, nanti kalau udah makin gede ukurannya makin gede gitu kan. Tapi otak manusia itu berkembang dengan semakin terhubungnya antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain. Nah, keterhubungan inilah yang akan membuat terciptanya dialog-dialog. Misalnya antara pendengaran dan penglihatan. Pada awal-awalnya memang seorang bayi itu masih pendengaran aja yang berfungsi gitu kan. Nanti dia baru mulai muncul fungsi penglihatan. Kadang-kadang nanti bisa jadi mungkin aja antara pendengaran dengan penglihatannya nggak nyambung. Sehingga ketika ada orang ngomong dia bingung siapa yang ngomong gitu. Okay. Bisa jadi begitu. Proses keterhubungan antara sel-sel saraf inilah yang kita maksud dengan
kematangan tadi. Kematangan dalam arti nanti ke maturity ya, bukan adult. Kalau ke kedewasaan sebetulnya ya satu saat kita bisa bersikap dewasa gitu kan. Fungsi-fungsi dialog batinnya itu berjalan. Pada satu masa dialog batinnya bisa jadi macet gitu kan. Sehingga kita mengambil tindakan-tindakan yang ya sifatnya refleks begitu aja lah gitu. Antara habit dengan refleks beda ya sebenarnya, atau ada kesamaan. Artinya gini, ketika ada nyamuk tak mukul gitu, itu refleks kan, bukan habit kan. Ya. Kalau habit itu kan bangun tidur terus mandi, habit. Memang ada yang menjelaskan bahwa refleks itu adalah satu tindakan. Kan dia nggak, kalau refleks, kalau saya memahaminya, kalau salah tolong dikoreksi. Dia nggak pakai dialog batin kalau refleks itu. Habit juga udah enggak ya, habit juga udah enggak juga. Iya. Cuma memang ada yang membedakannya, refleks itu satu tindakan, gitu kan. Kalau habit itu rangkaian tindakan. Dan dia berulang-ulangnya lebih sering. Gitu. Kalau refleks itu insidental ya kan, case-nya apa ini dulu. Gitu. Yeah. Tapi ada juga ya kaitannya dengan habit atau nanti ke temperamen kali ya. Ada orang yang kalau setiap kaget teriak, ada yang setiap kaget lompat, gitu. Nah itu temperamen kan? Bisa temperamen, bisa juga itu sesuatu yang kemudian dipelajari. Ya kayak itu ya, ketika dia anak mencontoh. Waktu itu saya ceritakan tentang melihat orang tuanya yang tikus gitu kan. Dia pelajari, dan proses belajar itu juga sebetulnya adalah proses dialog batin. Tapi itu habit jadinya kalau dipelajari kan? Dipelajari, kemudian dilakukan, kemudian bisa menjadi habit. kebiasaan. Ya, tapi nanti kalau dilakukan dialog batin yang intensif bisa berubah itu habitnya. Bisa berubah. Jadi gini, dialog batin itu diperlukan justru untuk meningkatkan kualitas hidup juga kan? Begitulah, dialog batin ini menjadi penting hubungannya dengan apa sih yang akan kita kerjakan dalam hidup ini? Apa sih yang akan kita lakukan dalam keseharian ini? Apa yang seharusnya dan sebaiknya kan? Ya. Pertanyaannya bukan sekedar apa, tapi apa yang seharusnya dan sebaiknya, gitu kan? Ya. Jadi nanti idealnya gitu kan, dialog batin ini juga melibatkan sistem nilai kita gitu kan, melibatkan pengetahuan kita. Kalau cara main bola, cara nendang bola begini salah nggak sih? Oh ini salah misalnya gitu ya. Karena dalam pikiran kita, dalam fungsi intelek kita itu sudah ada proses-proses analisis. Dan proses analisis ini juga bisa jadi merupakan sebuah proses dialog. Ini benar nggak? Oh ini salah gitu. Jadi kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, seringkali sebetulnya kita berdebat dengan diri sendiri. Tinggal perdebatan itu siapa yang memenangkan. Hawa nafsu atau akal sehat. Secara awam orang sering gitu. Gitu. Jadi bisa terjadi dialog batin itu antara hawa nafsu dengan akal sehat, antara emosi dengan intelek, gitu. Antara emosi dengan mood, gitu. Atau macam-macam lah ya, banyak. Tapi gini, ini kayaknya nanti ada kaitannya dengan tazkiyatun nafs juga dalam surat Asy-Syams ayat 7, 8, 9, 10 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan segala yang menyempurnakan jiwa itu. Semua tadi yang menyempurnakan jiwa itu kan semua ranahnya sudah utuh diberikan sehingga kita layak jadi khalifah. Wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dikasih inspirasi fujur dan inspirasi takwa, ilham fujur, ilham takwa. Itu bisikan hati itu kan, bisikan pikiran juga. Yang bisa jadi dari setan, bisa jadi dari penglihatan kita, dari pendengaran macam-macam. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, itu mungkin yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim ya. Supaya kualitas hidup kita baik sampai ke akhirat gitu. Kalau SKV mengatakan supaya kita nasibnya, bagian dari yang kita dapatkan itu bagian yang positif gitu. Jadi dialog batin itu membuat kita justru bisa menjadi proses dalam tazkiyatun nafs itu sendiri, membersihkan jiwa. Sehingga kita merespon negatif inspirasi fujur, merespon positif inspirasi takwa. Bisa begitu nggak Pak Indra? Jadi ini ya
penjelasan sekarang saya panggil Ustadz lah ya. Wah, jadi Ustadz. Karena bicara tazkiyatun nafs. Penjelasan Ustadz Fairuz ini memang satu inspirasi baru juga buat saya terkait dengan memahami ayat itu ya. Ya memang begitulah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu tadi seperti apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Kita tidak pernah bisa mengendalikan apa yang masuk ke dalam monitor kita, kesadaran kita. Bisa jadi bisikan hati yang buruk, bisa jadi bisikan hati yang baik gitu kan. Mohon maaf gitu kan. Tiba-tiba ketika saat kita bangun tidur gitu kan, kita nggak tahu tiba-tiba libido kita meningkat saat bangun tidur gitu kan. Itu kan sesuatu yang nggak kita sadari masuknya. Atau tiba-tiba kita ngelihat, ternyata kita mengelola anggaran sekian triliun. Bisa masuk tuh lintasan pikiran. Gimana uang negara jadi uang saya? itu gimana kira-kira dialog sehingga jadinya kebiasaannya korupsi. Ya itu kan makanya penting. Saya cuma mau mengatakan gini Pak Indra, betapa pentingnya dialog batin ini ya, sampai ke tingkat tazkiyatun nafsun dipengaruhi oleh itu gitu. Iya. Udah jadi ustadz ya? Udah jadi ustadz makanya. Jadi gimana kalau nanti kita bahas itu? Jadi tema khusus gitu. Kan Pak Indra mau memikirkan itu jadinya. Jadi ya penjelasan singkatnya sekarang ya artinya tazkiyatun nafs itu adalah sebetulnya tidak hanya menghilangkan gagasan-gagasan buruk sih ya. Gini Pak Indra, saya bisa nggak katakan begini? Ini kan saya dibilang hostnya nggak sabar ya. Pak Indra belum selesai ngomong, saya potong-potong aja. Ada kritik dari penonton kita. Hostnya nggak sabar banget hostnya kan. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu. Gini, tanpa dialog batin sangat mungkin kita menjadi tanpa mengendalikan tadi yang dikatakan Ibnul Qayyim, mengendalikan lintasan-lintasan yang udah masuk ke kita, yang kemudian jadi gagasan-gagasannya pun harus dikendalikan, menjadi tekad-tekadnya pun harus dikendalikan, menjadi perbuatan yang harus dikendalikan, dan itu kan semua terjadi dalam proses dialog batin itu tadi kan. Iya. Tanpa itu perbuatan kita bisa kotor, karakter kita juga jadi karakter buruk. Gitu. Nasib kita juga ya neraka, buruk. Gitu kan, Pak Indra? Gimana? Ya begitu. Jadi ya mudahnya kita katakan kayak itulah. Dialog batin ini kalau dialog batinnya kemudian dimenangkan oleh sistem nilai, gitu kan? Oke. Kalau sistem nilainya yang kalah ya sistem nafsunya, perangkat hawa nafsunya bekerja lebih kuat. Gitu kan, perangkat kehendaknya yang terlalu kuat. Ya seperti gambarannya gini, antara dorongan rasa lapar dengan keinginan menyelesaikan tugas. Ini nanti dia akan berdialog gitu kan. Ya kalau keinginan rasa laparnya yang menang ya berhentilah kita dari mengerjakan tugas, makan dulu lah gitu. Kalau kita keinginan menyelesaikan tugasnya yang lebih kuat, maka tadi ya nanti dulu lah makan kan gitu. Tapi kalau antara sholat dan makan kayaknya makan dulu Pak Indra. Kecuali waktunya udah mepet banget. Iya. Karena nanti sholatnya gak usuh Pak Indra. Ya itu kan tadi ada hubungannya dengan sistem pengetahuan kita juga. Iya. Bagi orang-orang yang belum mempunyai pengetahuan atau pemahamannya agak berbeda ya. Misalnya kan dikatakan jika datang kepadamu, hadisnya kan kira-kira gitu ya. Datang padamu waktu sholat isya dan waktu makan malam gitu kan. Dahulukanlah makan malam. Ada yang mempunyai pengetahuan kemudian itu kan cuma sholat isya. Kalau sholat zuhur ya duluin sholat zuhur dong, kan nggak ada hubungan gitu. Ada yang punya pengetahuan ya semua sholat. Gitu. Tapi pas jam makan. Kalau sholat subuh dulu baru sarapan. Gitu. Masa sarapan dulu baru sholat subuh kan enggak? Kebetulan kemudian mungkin dia lagi bertamu, tuan rumahnya baik gitu kan. Yeah. Bangunin terus dikasih kopi dulu biar seger nih sholat subuhnya gitu. Oh iya. Mana yang diduluin? Oh siapa tahu ada masjid yang selalu menyediakan kopi ya. Boleh juga itu inspirasi. Makanya tadi fungsinya itu akan proses dialognya itu bukan hanya dua pihak. Kadang makanya ngomong dialog juga susah juga, dialog kan dua pihak kan. Ya dua fungsi sebenarnya, dua fungsi di sini, pihak di sini fungsi. Tapi kita sebutnya kan tadi self talk, dialog batin, artinya di dalam diri kita terjadinya, bukan antar dua orang, bukan dialog atau perbincangan seperti
di podcast Taklim Psikologi ini, bukan kan? Ya. Yang terjadi di dalam diri setiap orang. Di dalam Tapi diri. memang selalu ada dua pihak di situ. Bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih gitu kan. Trilog, fourlog gitu. Gitu. Jadi bukan sekedar dialog. Karena tadi bisa jadi ada emosi, ada suasana hati. Ketika suasana hati kita senang gitu kan, lihat orang minta-minta, kemudian kita juga muncul rasa sedih, kemudian ada muncul pengetahuan, ada isi dompet. Iya, gitu kan. muncul pengetahuan juga. Sistem nilai, bahwasanya Ada nanti sistem akan nilai, pahalanya besar gitu. Itu kan udah bukan dialog lagi gitu ya. Iya, fourlog itu. Udah banyak begitu. Ya, luar biasa Pak Indra. Ternyata ini penting sekali ya. Semua yang kita dialogkan tentang psikologi ini penting. Maka saya agak heran ketika orang mengharamkan ilmu psikologi. Padahal dia meningkatkan kualitas hidup, itu sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas hidup kita. Jadi penonton sekalian, perhatikan betul-betul tuh nasihat Ibnul Qayyim. Kendalikan dimulai dari lintasan pikiran dan lintasan hati itu harus dikendalikan. Kendalikan di sini bukan untuk menghentikan, tapi untuk munculnya gagasan baik justru. Kalau gagasan buruk dia berhenti. Jadi tadi kendalikan kata Pak Indra, bisa diperkuat, bisa diperlemah, gitu kan. Dan ini terjadi di dalam diri kita. Sebenarnya kita sadar, tapi kita kurang memberikan apa tadi Pak Indra? Attention. Perhatiannya kurang kita berikan. Gitu. Terima kasih banyak Pak Indra. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kami sebagai manusia tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan kita sebagai manusia. Kebenaran dari Allah, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sedangkan yang dari kami tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan kami sebagai manusia. Itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.